Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Saya ketika merenungkan tentang kehidupan kita, seringkali disadarkan bahwa kita itu seringkali mengambil keputusan yang dalam arti tertentu lucu. Misalnya, cita-cita kurus, tapi hobi kuliner. Nah itu kan sulit. Kalau cita-cita kurus, hobi kuliner ya lebih berat. Tapi kalau cita-cita kurus, hobinya jalan kaki, olahraga, makan sedikit saja. Nah itu yang tidak lucu, biasa, dan kemudian bisa berhasil. Tapi dalam banyak hal lain juga seperti itu. Dan saya ingin bicara juga dalam hal lain, misalnya kita ingin mencari kebahagiaan. Tetapi mencari kebahagiaannya di tempat yang tidak ada kebahagiaan. Lah ya kan ya tidak ketemu. Mencari tempat harusnya di tempat yang memang tersedia kebahagiaan itu kalau kita mencari kebahagiaan. Bagaimana hal itu dimengerti? Ya kita mencari kebahagiaan di luar diri kita. Di dalam hal-hal yang bisa dimiliki. Material thing, benda-benda materi. Mobil, di mana kebahagiaan ada di mobil? Ya nggak ada. Kebahagiaan itu ada di dalam diri, bukan di mobil. Yang kita temukan seringkali kesenangan, bukan kebahagiaan. Mencari kebahagiaan itu di dalam. Karena yang bahagia, ya saya, hati saya. Yang puas, ya saya. Bukan sesuatu yang di luar. Semua terjadi di dalam. Apa yang di luar itu hanya stimulus yang memancing reaksi kita untuk menjadi bahagia atau menjadi tidak bahagia. Nah itu tergantung apa yang ada di dalam sini. Kalau benda-benda di luar itu memicu atau orang-orang di luar kita memicu reaksi bahagia, ya kemudian kita jadi bahagia. Tapi kalau memancing emosi, marah, sakit hati, kita jadi tidak bahagia. Nah sebetulnya yang menentukan bukan sesuatu yang di luar, tetapi di dalam diri. Karena yang bereaksi itu kita. Kalau kita bisa memutus hubungan antara sesuatu yang di luar diri kita dengan reaksi batin, entah senang, susah, benci, senang, nah kita bisa kemudian menentukan apakah kita mau bereaksi positif atau negatif. Nah di situ kemudian yang menentukan berarti saya. Bagaimana saya bisa mengenali reaksi-reaksi batin saya. Sehingga kita ketika bereaksi, merespon, kita bisa merespon secara positif. Dan itu tergantung pada apa yang menggerakkan diri kita. Dan itu berarti energi yang menggerakkan diri kita. Kita itu tidak bisa bergerak kalau nggak ada yang mendorong, energi yang menggerakkan, nggak bisa. Kalau yang menggerakkan itu, yang mendorong kita itulah kemalasan, ya kita nggak bergerak apa-apa. Kalau yang mendorong kita rasa takut, ya kita banyak khawatir. Apa saja kita khawatir, karena yang menggerakkan, energi yang mendorong itu kekhawatiran. Kalau yang mendorong kita keberanian, nah kita bisa berani menghadapi apa saja dengan keberanian. Tapi kalau yang mendorong kita kemarahan, wah kita memang jadi kuat, tapi dorongannya amarah. Ya kita marah ke sana, marah ke sini, menemukan yang menjengkelkan, menemukan yang menyakitkan, sehingga saya menjadi agresif. Lalu apakah bisa bahagia? Ya enggak, yang mendorong itu kemarahan.
Nah, apa yang membuat kita bisa bahagia? Yang membuat kita bisa bahagia adalah kalau yang mendorong itu kasih, pengampunan. Ya. Kalau yang menggerakkan itu kasih, ya kita ingin membantu orang. Orangnya bagaimana? Oh, tidak masalah. Oh, yang menggerakkan itu kasih. Kalau orangnya menjengkelkan bagaimana? Pengampunan yang keluar. Karena yang mendorong itu kasih. Kalau orangnya itu menyakitkan, apa yang keluar? Belas kasih. Kasihan malahan seringkali. Karena yang menggerakkan itu kasih. Kasih itu tidak bisa menjadi negatif. Energi kasih itu positif. Tidak bisa jadi negatif. Tetapi sebaliknya, kalau yang menggerakkan itu negatif, amarah, ya nggak bisa jadi positif. Orang lain senyum aja bisa marah kok, karena dikira menghina. Nah, karena energinya amarah. Jadi bukan tergantung apa yang di luar sana. Maka seringkali kita perlu justru mengenali sebetulnya yang menggerakkan diri saya ini apa. Energi apa yang mendorong, menggerakkan saya berpikir, mengambil keputusan, bereaksi. Nah, di situ kita bisa menemukan kebahagiaan kita. Yaitu ketika kita mengenali energi yang mendorong itu, kemudian menyadarinya, dan kalau memang itu negatif, kita mengubahnya. Mengubah energi menjadi positif. Takut menjadi berani. Marah menjadi penuh kasih. Caranya bagaimana? Harus banyak bersyukur dan sadar. Karena begitu kita sadar, maka emosi kita berubah. Karena kesadaran itu sendiri adalah dorongan atau emosi yang sangat kuat. Energi lebih tepatnya yang sangat kuat. Coba saja Anda lagi marah-marah. Kemudian sadar, saya kok marah-marah ya. Langsung turun amarahnya. Karena sadar. Kesadaran itu energi yang tinggi sekali. Bahkan lebih tinggi daripada kasih. Karena ketika kita sadar, kemudian justru kasih itu muncul, pengampunan itu muncul, penerimaan itu muncul, dan kemudian sukacita juga bertumbuh. Maka menyadari diri, sadar apa yang menggerakkan kita, dan kemudian bersyukur atas apa yang disadari itu, maka kemudian kita bisa beralih dari negatif menjadi positif. Pada saat itu kita bisa menemukan kebahagiaan yang kita cari. Maka bisa jadi kalau kita tidak bahagia karena salah mencari di tempat yang salah. Kebahagiaan itu ya Anda sendiri. Energi yang menggerakkan itu yang membuat Anda bahagia. You are the happiness you are looking for. Andalah kebahagiaan yang Anda cari sendiri. Maka mencarinya jangan keluar, tapi ke dalam. Meneliti batin, meneliti apa yang menggerakkan, meneliti energi yang menjadi daya hidup kita. Kemudian menyadarinya, mensyukurinya, dan kemudian menikmatinya. Disitulah ada kebahagiaan, disitulah ada rasa syukur, sukacita, dan kasih. Terutama karena kita sadar, ketika menyadari diri dan energi yang menggerakkan, kita sadar siapa diri kita. Kitalah sang kasih yang diciptakan serupa dan segambar dengan Allah yang adalah kasih. Dan di dalam kasih tidak ada penderitaan. Yang ada adalah rasa syukur, sukacita, dan pengampunan. Maka saudara-saudari terkasih, mari kita mencari kebahagiaan pada sumber yang tepat, yaitu di dalam diri kita, di dalam rasa syukur, di dalam kesadaran bahwa kita begitu dikasihi oleh Tuhan. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care because you are love. Tuhan memberkati.